Bukhari yang Muslim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Nah, ibu sama bapak bisa nggak berdebat? Sama jarang. Jarang. Nggak ada ngobrol, nggak pernah ngobrol. Ngobrol tapi kan masalah ya anak, bayaran kuliah atau Kalau gini Pak Haji, lucu-lucu ponakan gitu. sering berdebatnya itu pas posisi saya ditipu itu Pak Haji. Iya yang ditipu itu. Itu kita sering berantem. Sama istri. Iya. Penyebabnya? Ya karena Investasi bodong itu. bodong. Kan saya kekurangan duit terus Pak Haji. Akhirnya kan Minjem. dengan cara rumah tak jual, akhirnya bank saya ketutup. Alhamdulillah sering nonton video Pak Haji itu saya akhirnya sama orang itu nggak punya rasa sakit hati pun sekarang nggak punya. Udah anggap biasa, Udah cuman legowo, saya nggak mau, sekarang udah nggak mau, saya jauh, pokoknya saya menjauh gitu Pak Haji. Iya. Ya. Jadi udah nggak, dulu kan benci banget, dibohong itu kan sakit hati banget sih sampai dalam. Sakitnya di mana? Di dalam Jadi kayak apa ya? Kalau ketemu ntar ngomongin itu, ntar di HP itu sakit banget. Tapi sekarang alhamdulillah sering nonton video Pak Haji itu Terobati. Iya, udah sering enggak sekarang. sholat, Udah cuek. alhamdulillah. Cuek. Ingat tuh nggak sakit hati nggak, biasa gitu. Kayak nggak masalah sekali gitu. Kalau bapak ngarepin dia, paling yang balik cuma 300 juta paling. Iya. Tapi kalau bapak nggak ngarepin dia, nanti Allah gantinya bisa 3 miliar. Amin, amin. Iya. Ini bener. Iya. Buat apa kita ngarepin dari dia? Gitu. Udah nggak ngarep sih Pak. Dipikir-pikir nggak Udah nggak guna gitu ngarep buat lagi. kita, Iya. gitu. Percuma juga. Nggak berguna Oh. gitu. Kalau kita pikir-pikir Iya. buang-buang energi gitu. Iya. Saya sih. Nih kalau bapak nih ngobrol sama ibu, itu yang dominan ngobrol ibu atau bapak kalau saya boleh tahu? Dua-duanya. Oh, dominan Dua-duanya. dominan. Iya. Sering malah Dua-duanya kita malah bercanda gitu. Kalau suka di rumah itu. nanya masalah misalnya dia kan pesantren ya. Ini kalau ini gimana sih gitu. Dia tuh yang nerangin. Lebih ke dia nasihatin saya. Sering banyak bercanda Pak. Iya. Udah nggak usah mikir yang masa lalu lah. Itu aja sekarang. Pas Udah. posisi ketika rumah udah jual Mas Reza kan mau usaha apa ya Maya. Iya. Duitnya kurang. Terus aku mikir, yuk ke rumah Pak Haji dulu yuk 10 juta gitu saya Pak Haji. Oh. Itu siapa tahu lewat pencerahan gitu Iya. loh. Anak berapa? Nih satu. Satu aja. Iya. Iya, bikin mah jalan terus Pak Haji. Tapi nggak jadi-jadi. Bikinnya terus tapi nggak jadi-jadi. Jadinya satu. Satu. Iya. Pak Haji. Satu Pak Haji. Nikah tahun berapa kalau boleh tahu, Bos? 2003. 2000. Nikah 2003. Heeh. Jadi di satu. usia bapak berapa waktu nikah kalau boleh tahu? Dia nikah yang kedua. Nikah yang kedua. Iya. Jadi sama yang pertama dapat anak berapa ya? Satu. Oh, ini sama ibu. Satu. Nah, ibu ini suami yang keberapa? Yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Suami pertama. Oh, iya. Iya. Jadi waktu nikah ibu usia berapa kalau boleh tahu? Apa ya? Saya nggak laku-laku sih Pak Haji. Iya. Oh. Udah diobral belum waktu itu? Diskon apa, Bu? Udah diobral kayak di Promo apa? terus ya. Di Senen. Nah, kalau Tapi boleh nggak tahu ada yang nih, ibu ketemu bapak di mana kalau boleh Dia tahu? kerja. Apa? Ngontrak di tempat bapak saya, Babe. Iya, saya ikut bos saya waktu itu Pak Haji. Oh iya, kalau dia misalnya saya pulang kerja dia suka godain nih Pak Haji. Iya. Godain gue dong. Iya. Orang Jawa tapi berani dia. Oh, berani. Godain orang Betawi. Sudah pengalaman. Oh, dulu bapak kos atau ngontrak di rumah Bosnya yang ibu? ngontrak. Hah? Bosnya dia jadi dia kan anak buahnya nih. Dulu kerja apa, Pak? Bikin Dulu apa? kan apa kayak di garmen gitu Pak Haji, borongan gitu kayak Yang nyemprot-nyemprot celana nih, putih gitu. Dia kayak bulu-bulu gitu Pak Haji. Itu zaman itu kan memang lagi booming tuh, harganya per celana itu kan mahal waktu itu. Nah, Jadi, bapak ngerjain di bagian apa? bagian nyemprot-nyemprot kayak gitu. Oh. Jadi bulu-bulu gitu. Ya, Jadi bulu. sama temen Iya, biar bulu. misalkan Kayak gini. satu celana diborong 1.000 gitu Oh, tadi. bikin belel. Lah Iya nih kayak begitu. gini kayak anak saya nih. Oh. Ya bel-bel gitu Pak Haji, pakai Oh. obat gitu, disemprot-semprot gitu. Gitu. Zaman dulu kan satunya 1.000, jadi lumayan lah waktu pengajian itu lumayan waktu itu. Iya. Tahun 2002 dan kayak Iya. udah mulai. Akhirnya kesini karena banyak yang mengikuti, akhirnya harganya murah. Oh, Gitu, murah. sekarang gitu modelnya. Terus sampai tahun 2014 itu saya masuk multi level NASA itu Pak Haji. NASA. Tuh udah merit tuh.
Apa? Udah. Udah. Waktu NASA udah merit. Alhamdulillah waktu itu Jaya. setahun setelah masuk itu saya alhamdulillah udah naik, level saya udah lumayan Pak Haji waktu itu, bisa punya penghasilan sampai 12 sampai 15 juta per bulan Sebulan. waktu itu. Ya karena lama-lama kan semakin banyak itu akhirnya ke COVID itu mulai Pak Haji, yang mulai itu efeknya nggak cuma kena saya, multi level yang lain teman-teman itu kena semua itu. Kena semua Iya. aja. Baju. Oh, SPG. Oh, SPG baju. Berapa tahun tuh, Bu? Berapa ya? Tahun. Setahun. Heeh. Sebelumnya- Terus pas itu kerja di ini apa? Aksesoris kayak hordeng gini loh. Sama misalnya bikin pagar, pintu kamar mandi kayak gitu. Oh, iya, iya, Pernah. iya, iya. Pas itu nikah, ini disuruh berhenti. Nggak boleh kerja lagi? Iya, Oh, iya, iya, iya. nggak boleh kerja. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak sama Ibu, kalau diskusi atau ngobrol, yang mana yang dominan, Ibu atau Bapak yang ngobrolnya dominan? Kan dua-duanya sama. Oh, sama. Dua-duanya sama-sama bawel. Imbang Pak Haji. Hampir imbang. Iya. Coba Bisa dia coba. ngomong apa, ntar saya Sautin. Gini. Ntar saya ngomong gini. Ntar disautin sama dia. Oh, gitu. oh. Tapi nggak berantem. berdebatan. Tapi nggak berantem, Enggak. cuman nyautin doang. Tentang misalnya ntar gimana nih, duitnya kan tinggal dikit, mau usaha apa gitu. Lah ini Obrolan sering suami gitu, Pak istri. Haji. Kalau kita saya sering nonton TV itu kan ada berita itu, ntar kita komen itu boleh nggak Pak Haji? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, itu makanya kita Iya. tanya gitu. Soalnya Berarti ini sering komen gitu kalau wah Iya. kok kebiasaan pemerintah kayak gini ya Pak? Ya gini lah. Kalau- Gitu, boleh. gitu, Kalau ya. tarif Amerika gede, gimana beli bajunya, beli Nah sepatu? itu mulai sekarang TV matiin aja dah, jangan banyak main HP lah gitu Haji, Jangan senang nonton supaya berita nggak ya, banyak sama- komen gitu loh. Iya, nggak boleh komen. Oh, berarti Sekarang nggak boleh. kan Amerika melakukan itu, Cina juga ngebales. Iya. Pasti udah seizin Allah. Nah, Iya. iya benar. Pak. Pasti ada yang diuntungin. Iya. Pasti ada yang dirugiin. Iya. Yang diuntungin siapa? Yaitu yang baca Qur'annya 12 juz. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Au. Oh. kurma semua di negeri Madinah dibeli sama dia. Kok kenapa dia jadi yang untung? Yang lain kan pada coba lu cerita. Nggak apa-apa. Iya. Jadi menjadi penyemangat kita itu kan sahabat Abdurrahman bin Auf ini kan, dengan harta kekayaan yang berlimpah, tetapi dia juga jadi ahli sedekah. Iya. Nah itu, bahkan kalau pulang dari Kulakan itu sampai Madinah heboh, gemuruh unta yang masuk membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf, sampai debunya bertebaran kemana-mana. Nah, sampai dikenal Abdurrahman bin Auf itu adalah manusia bertangan emas, bahkan kampaknya pun terbuat dari emas. Apa yang dia lakukan? Ternyata kita baca di sirahnya itu, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang membaca Al-Qur'annya khatam setiap malamnya. Hebatnya di situ Abdurrahman. Sehingga tadi saya sampaikan, ucapannya, apa yang dia lihat, apa yang dia pegang jadi uang. Tadi Pak Haji sampaikan, bahkan saat kurma pedagang-pedagang seantero Madinah tidak laku pada busuk, maksud Abdurrahman bin Auf membantu, oke lah dibeli aja lah, kasihan, tetap dibeli masuk gudang. Ternyata ada yang nyari kurma Busuk. Untuk obat. Dan harganya 10 kali lipat. Nah, Kenapa mau beli mahal? Kalau nunggu kurma busuk kan malah Lamaan. butuh waktu lama. Butuhnya Ini ada yang obat ready. sekarang. buat Cara Allah inilah kita sampaikan tadi, kalau pintu langit sudah kita ketuk, caranya ada saja.
Allah untuk Jadi kun Bapak fayakun sama Ibu tadi. jangan berpikir ini nanti kalau Amerika begini gimana ya, jangan Bu, karena ini udah seizin Allah. Iya, iya, betul, Pak. Jadi Bapak dan Ibu mendingan baca Quran aja. Cuek aja Dengan gitu ya? adanya Amerika bertingkah, itu nguntungin kita secara pribadi. Yang tadinya beli emas dulu kita segram 800, sekarang kita bisa jual 1.700.000. Kan lumayan Iya. kan? Kita jual sekarang Bu. Mas mahal. Nanti nggak taunya damai kan emas turun lagi tuh 1.500.000. Kita beli lagi. Pas naik jual. Jual lagi. Iya. Dolar pun begitu. Jadi intinya gini Pak, pasti ada yang diuntungin sama Allah. Kita nggak tahu siapa yang diuntungin sama Allah. Tinggal Bapak dan Ibu ikutin petunjuk-petunjuk yang udah pernah berpengalaman. Satunya sahabat Nabi Abdurrahman. bin Auf. Coba Ibu baca Quran. Gitu. Bapak juga baca. Iya. Kenapa Pak Haji saya mesti baca Quran? Karena kalau Bapak nggak baca Quran, pada saat Bapak meninggal, amit-amit yang baik, istri nih saya tanyain, Bu, kalau Bapak meninggal, Ibu nengok kuburan Bapak setahun berapa kali Bu? Dua Iya, kali. 2 kali puasa lebaran. Mau puasa, mau lebaran, coba. Itu keluar dari mulutnya dia loh, Bos. Coba, Bos. Apa enggak istri kurang ajar, Bos? Kurang asem gitu. Kurang asem. juga. Kurang asem, kurang aja. Masa kita udah setia mendampingin bertahun-tahun pernikahan, pas gue meninggal setahun 2 kali. Kalau hujan gak jadi Pak. Kalau hujan nggak jadi. Aduh. Nah mau saya Pak, Bapak juga baca Quran, Ibu juga baca Quran, buat tabungan kita di kubur. Iya, Pak Haji. Jadi kita punya orang yang baca Quran, kelebihannya Pak Haji, 1, kuburannya pasti terang. 2, tidak kena penyakit pikun. 3, pasti umurnya di atas 100 tahun. Nah yang terakhir nih dahsyat, tidak akan kena santet, guna-guna dan hipnotis. Iya. Nah udah praktekin dah, nanti baca Quran. Itu aja. Kalau hipnotis itu bukan sempak dibalik Pak Haji. Apa? Sempak dibalik. Sempak kebalik juga nggak kena Makanya. hipnotis, BH dibalik Iya, nggak kena kos dalam ya. kos dalam. Kalau perempuan ya Saya kan kuliah tuh kan suka pakai kos iya dalam. Mbak, BH-nya dibalik, cadam dibalik. Jadi Mbaknya kuliah bawaannya hoki aja. Bener. Iya. Ini dipraktekin sama orang Prabu Muli. Iya. Cadamnya dibalik, BH-nya dibalik, cadamnya dibalik, kaos kaki dibalik kalau kuliah ya. Iya. Oh, Diterima. kos kakinya dibalik. Iya dibalik. Oh, Kalau kuliah. kalau kuliah. Oh. Dan dia Diterima diterima. Iya. anaknya kayak gini, dan dia belum pernah ke sini. Dari Prabu Mulih sana Prabu ke Mulih. sini hanya ucap syukur, Syukur. terima kasih ke Pak Haji sudah meraktekin dan minta izin untuk praktek terus. Anaknya yang lulus SMA dengan praktek itu diterima di Akpol Akmil, di kedokteran, sama di Al Azhar. Semuanya beasiswa. Pilih jurusan. Ternyata dia pilihnya ke Al Al Azhar. Pilihan Mesir ya? ke Mesir. Ke sini ucap syukur doang. Itu untuk pinter ya Bu. Nanti buat putrinya biar jodohnya ganteng, sayang, Punya mapan gitu ya. punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap. Nih yang terakhir harus ngaceng. Cara ngeliatnya gimana? Nanti belum Bu nikah. pakai korek api Bu. Belum Nah nikah itu usahain putrinya nggak boleh selisih paham sama, Dia nggak pernah sih nggak alhamdulillah. boleh selisih Nggak paham pernah. sama mamahnya. Jadi Iya, apa nggak kata pernah. mamanya iya, apa kata papanya iya. Dia nggak boleh usul, nggak boleh. Alhamdulillah dia nurut Pak Haji. Iya, anaknya. nanti punya 5 tuh. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan Nah tetap. itu tuh yang 5. Jadi ketawa terus. Iya. Yang nonton YouTube saya bapak apa ibu sekarang? Dua-duanya, berdua. Dua-duanya sering. Suka senyum-senyum nggak kalau nonton Iya, YouTube? ngomongnya jorok. Ini namanya Pak Haji Marco ya.
Ini Haji Marco. Iya, pernah Ya, lihat. Ini sering lihat. Dokter Centong. Iya. Sengaja memang kita hadirin. Iya. Karena kan ilmu centong luar biasa ya. Nanti Ibu saya kasih centong juga. Kalau ini siapa? Ini tamu saya yang dari Jawa. Jawa, betul. Nah, mau saya masih mending uangnya, hutangnya cuman 300 juta atau 200 sekian juta. Ini waktu dia datang, hutangnya 4 tahun yang lalu. Ini Riado di sini. Hutangnya berapa, Bos? 100 miliar. 100 miliar. Wow. Nah, dia di sini Riado, gantinya sedekah ekstrim sama ibadah ekstrim. Sekarang hutangnya tinggal 2,5 nah Juta. sekitar segitu dah. miliar. Oh, miliar. Iya. Nah, mau saya Bapak dan Ibu coba praktekin. Nih kalau saya boleh tahu nih Pak, maaf nih Bu. Kapan Ibu terakhir nawarin nenek suami tercinta? Nenek ini, Ya, saya itunya kecil, kendor, udah tua. Jadi saya geli. Geli saya. soalnya udah kendor. istri Emang yang harus hobi, ya? Hah? Harus, tapi sih geli banget. Iya. Kalau istri nawarin nenen ke suami, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Oh, harus ya Pak Haji. Harus. Sama Kendor Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Penting lah, itunya putnya kecil. Nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. Dia sih mau emang dia nih. Iya. Dia doyan ya. Iya, iya, iya. Karena Nah, sayanya tuh geli banget. istri yang suka nawarin nenen duluan ke suami tercinta, Iya. itu saldonya nggak akan di bawah 1 M. Coba Ibu praktekin dulu Praktekin aja. ntar ya, sekarang ya ntar ya. Hari ini aja. Hari ini aja. Gak usah nunggu lama-lama. Hari ini Bu. Ini hari ini. Biar langsung nanti maghrib terkabul. Ngakak. Apa? Ngakak kakak. Nggak apa-apa 17 tahun ke atas sih. 21, 21 Iya. umurnya Iya. nggak apa. Istri yang hobinya kalau makan nyuapin suaminya. Saya nggak kalau pernah. ya makan suapin suaminya, nggak pernah, saya itu jujur. saldonya nggak akan di bawah 1 M. Saldonya selalu di atas 1 Jadi M. nenen Nyuapin. nyuapin. Nah, ada lagi nih. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis, ibu bersihin Itunya alat dia. kelaminnya suami, itu juga saldonya nggak pernah di bawah 1 M, selalu di Harus ya, atas Pak 1 Haji? M. Harus. Harus. Jadi kalau dia pipis, ibu buru-buru masuk ke toilet bersihin. Nggak hal yang Enggak, cuman dia habis nenenin langsung ML di dapur. Yang jadi korban panci, Panci. pembolong. iya, kompor ya. Pada bolong ya. Bikin tempe. Bikin tempe. Tempe bacem. Iya, bikin tempe dia pedagang Orang pedagang Pekalongan. tempe. Suka tempe. Ya pengrajin tempe. Jadi dia nenenin suaminya hampir tiap hari di dapur. Bukan di kamar mandi ya Pak, di dapur. Iya. Saya Nah. Pak Haji dapurnya banyak kecoa. Iya, iya, iya. Oh, banyak kecoa beneran. Iya. Kecoa cicak. Yang ada kan malah masuk lagi. Nah, bisa gak Ibu mulai nanti pulang dari sini, saya maunya saldonya Ibu di atas 1 miliar. Amin. Ya. Ibu paksain nawarin nenen Pokoknya itu yang 5 setiap ya. hari. Heeh. Setiap hari. Bebas hari. waktunya. Mau pagi, mau siang, mau malam bebas. Dia udah keenakan nih, udah tinggal-tinggal. Itu berapa lama Pak Haji? Hah? Berapa Tiap lama? hari ya? 99 hari paling lama. Enggak waktunya misalnya. Oh, 99 kali kanan, 99 kali kiri. Oh. Jadi Bapak nenen 99 kali kanan nenen, kiri 99. Kalau Bapak nggak bisa ngitung, pada saat Bapak nenen ke Ibu, Bapak video call sama saya. Saya ngitungin. Bapak yang nenen, saya ngitungin. Kendor Pak Haji, kendor. Ya apa-apa. 69 hari. Ya, 9 kali, hitungin dah tuh ya. Ibu Enggak. nanti Sudah Bapak ini suaminya. Iya, suaminya. Nanti pokoknya dihitung 99 kali kanan, 99 kiri. Gitu. Ketawa Pak. Pakai tasbih, pakai stopwatch. Oh iya iya. Iya. Pakai tasbih ya gitu ya. Iya. Jadi kalau udah 99 langsung copot, Bu. Gak boleh dilanjutin lagi, Bu. Karena udah expired. Bu. Iya emang. udah enggak ori lagi ya. Iya, udah gak ada lagi. Nanti lihat Pak hasilnya, Pak. Saldonya ada aja, kerjaan
Boro-boro duit yang masuk bukan kerjaan, Pak. Iya. Saya nggak mau kerjaan karena kita udah usia 50. Iya. Tiba-tiba masuk ke rekening. Iya, Nggak ada yang banyak nih dari mana, dari nggak tahu tiba-tiba masuk. masuk. Ya itu karena bapak nenen. Dan nenen ini nggak boleh diisep ya, Pak, karena kan udah expired ya. Kilat-kilat aja ya. Iya kan Kilat udah. aja. Kedaluarsa. Kendor. Kendor. Iya, iya. Ada kendor. Jangan. Jadi di kulum-kulum. Kalau Iya. kalau itunya Pak Haji, yang nyuapinnya berapa kali? Terus ya makan. Sama. Makan sepiring. Oh iya. Kira ada dihitung Makan ya. sepiring. Makan. Nyuapin apa aja, misalkan ibu ngupas apel, Iya. suapin apel, ibu ngupas apa, Mangga gitu suapin ya. mangga, itu Kelengkeng dikupasin gitu ya Pak Haji ya. betul. Pokoknya itu luar biasa. Ini apa ya, ilmu kearifan lokal. Ya, Pak. Makanya kan tamu, Pak Haji ada ilmunya gak? Saya usianya berapa tadi Bu? 53. 53. Saya maunya seperti usia 20 tahun. Bisa? Bisa Pak. Jadi ibu usia 53 tapi seperti usia umur 20 tahun. Caranya emot alat kelamin suami. Jadi diemot. Takutnya keluar gituan Pak Haji, saya geli. Oh. Keluar gitunya tuh, yang maninya ya? Iya. Heeh. Pernah begitu Pak Haji, yang baru-baru. Tapi kayak lama-lama asin ya? Iya kan ya? Asin. Langu. Iya. Tapi itu yang bikin awet muda Oh, Bu. yang gitu ya? Nah, Awet kalau Bu. keminumnya gimana Pak Haji keminum? Hah? Itunya air maninya. Nggak apa-apa, itu ibu yang bikin awet muda itu. Oh. Jadi usia Kalau ibu saya bisa. buang. Gitu. Jangan. Itu umur ibu bisa muda banget seperti umur 20 tahun. Jadi minum gitu? Iya, mungkin kalau ibu nanti jalan sama bapak ke Plaza Indonesia. Adik Bapak kakak gitu seperti ya? bawa cucu. Dia ketuaan gitu ya. Ketuaan Pak Haji jangan. Nah, maunya saya, bapak dan ibu harus uang ngejar bapak dan ibu. Saya nggak mau Iya. tahu gimana caranya. Yang tadi dipraktekin, yang 6 Iya. harus. Nah, sambil nyentongin uang. Kasih tahu nyentongin uang. Kurang satu Pak Haji. Oh, apa? Ayo. Tadi habis apa namanya? Men. Nen. Nenen. Dia yang diinget nenen. Aduh. Takutnya tadi kereta minta baju. Iya. Gampang Pak. Nanti pakai selang aja nih. Oke, selang. Sedotan ya? Kesedotan. Iya, tadi ada satu apa tadi? Legowo, terima ketetapan Allah, sholat tahajud beserta baca Qur'annya, target 12 juz, sholat tobat beserta rangkaiannya, tidak boleh berdebat tadi, tidak boleh tadi Bapak tadi sudah bagus, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu yang positif maupun yang negatif. Terakhir penutupnya, agar apa yang ada di dalam hati yang ganjel ini tidak jadi penyakit dan tidak melanggar sifat 18 jengkel dan sebagainya, keluarkan dengan full power, negatifnya dilempar sekuat-kuatnya, ditutup dengan ucapan hajat positif kita. Contoh, Ya. contoh, terlintas jengkel sama mobil tangki, suatu saat terlintas, misal terlintas, jangan ditahan, lepaskan, lupakan mobil tangki bikin saya seperti ini, pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Contoh, lepaskan, ucap hajat. Kalau hari ini Mama tidak ngasih nenen saya punya uang 10 miliar. Nah, gitu. Harusnya kan dikasih, Iya. tapi gak dikasih, jengkel, sudah kadung kayak yang tadi malam itu. Mana? Batang. Wow, semangat suaminya. 65 tahun Pak.
Masih ngacang. Istrinya nggak ngasih. Langsung Ngasih udah tua. alat laminnya Enggak. ditabok-tabokin. Iya, istrinya masih muda juga, muda. Kapan terakhir? Minggu kemarin Pak Haji. Enggak ya, enggak Pak Haji. Enggak, udah lama. Enggak, ya bertengkar di sini. Iya, itu. Sumpahin Pak gitu. Kalau nggak ngasih Nenen hari ini saya punya uang 10 miliar. Itu aja. Tapi sudah kadung gini Pak Haji. Aduh, nah, gitu. Jadi luapkan emosi sesaat yang timbul itu, ucap hajat yang positif. Jangan nyumpahin yang negatif. Iya. Itu seperti Roro Jonggrang. Oh iya. Ya kan? Marahnya Bandung Bondowoso dikerjain, sumpahin jadi batu. Jadi patung. Malin Kundang, marahnya ibunya kepada anak, sumpahin Jadi batu. semuanya. Jangan sumpahin yang positif seperti tadi. Ada contohnya Syekh Sudes kecil, nakal, suka main pasir, dibawa pulang ke dapur, saat ibunya masak ditabur pasir. Marahnya sumpah positif. Kalau Sudes nakal seperti ini, besok biar jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Sumpahnya positif. Positif. Teriaknya Benyamin saja jadi kenyataan di main film, coba. Iya, benar. Bener kan? Sidul. Dul. Keskan sawah, disekolahin pinter-pinter, tanah dijual, pinter-pinter jadi insinyur, jangan jadi tukang oplet doang. Marah dia. Ya. Kali-kali jadi gubernur. Jadi gubernur apa? Iya, Banten. Iya, jadi Sekarang gubernur. wakil. Sekarang jadi gubernur. Katanya Sidul itu nggak ada di transkrip filmnya. Asal ngomong aja. Asal ngomong. Jadi, Jadi. ucapin itu. Gitu ya. Jadi 6-6-nya praktek. Ada pertanyaan Mas, jadi Siap. itu yang melakukan mandi itu saya dulu pernah jalani, terus baca Qurannya tuh nggak bisa sampai 12 juz. Sudah saya ulang-ulang, saya baik supaya tartil, tapi 12 juz gimana itu nggak bakal ketemu saya itu. Ya. Pasti sampainya cuma 8 juz, Nggak 7 juz gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah terus sholat taubatnya itu kalau misalkan saya lakukan saat ini kan, misalkan maghrib jam 18, terus biasa habis tahajud jam 3 bangun itu saya mandi, senyum, terus aku habis tahajud aku terus taubat 20, mikir sama komen itu tak ambil di situ. Saya terus habis subuh saya baca Quran 1 juz, terus jam sekitar 6:30 saya duha tambah 10 lagi cerewet. Terus nanti habis terus ya kembali ke zuhur 10 lagi, jadi 5 itu tak habis gitu Pak. Oh ya, jadi ini yang arahannya yang betul yang diarahin Pak Haji itu maghrib sampai isya 18 selesai ya, selesai. Malam dari bangun jam 00 sampai subuh itu kita pakai ayatnya yang di Al-Muzammil 1 sampai 6 itu rangkaiannya hanya sholat tahajud, witir sama baca Quran. Jadi tobatnya tidak di waktu itu, tobatnya di waktu yang lain, pindah. Jadi kalau kita rangkaiannya selesai sampai jam 1 misalkan, ya jam 1 sampai jam 5, jam 4 lah habis subuh diulangi lagi sampai matahari terbit, itulah rangkaiannya baca Quran. Ya, jadi kalau jam 1, 2, 3, 4, 5 enggak, 5, 6, berarti 4 jam. 4 jam itu memang, atau 5 jam itu memang yang harus sudah tartil. Itu 1 jam bisa dapat 2,5 juz.
yang sudah lancar. 2,5 kalau kali 5 berarti 12,5 juz. Hitungnya gitu. Tapi kalau sudah lancar banget, ada yang bisa 1 jam bisa 3. Ya kan? 1 jam 3 juz. 3, 4 jam selesai. Ini yang sudah bacanya gini. Ini saran Pak Haji yang mungkin bisa diterapkan saat kita sudah sampai 8 juz capek, 4 juz berikutnya itu buka saja doang. Buka, buka, baca atas-atasnya, buka. Kalau kita kayak belajar, loncat gitu nggak? kalau kita kayak belajar kejar tayang besok mau wayangan, mau ujian, itu belajarnya kan Oh iya. ces ini aja kan. Kebut. Itu Iya. kan dibaca atas. Ini untuk mempercepat loncat saja. Ini bahkan Pak Haji ngajarin susah Pak Haji, nggak bisa. Udah, yang penting buka aja dulu. Minimal kita ada rasa mahabbah, rasa cinta pada Al-Quran. Buka dulu, buka. Bisa baca. Buka, seneng belajar baca atas satu ayat, satu baris, yang atas satu baris, itu Pak Haji cakep. Seneng dulu, Ya, betul. senang dengan Al-Quran. Siap. Itu ya Pak ya, kalau mau ujian. Iya, belajarnya yang dibaca judul-judulnya doang ya, judul-judulnya, sub-subnya saja, dalamnya nggak dibaca. Ini Itu Pak, saya ajarin ya Pak. Kenapa tamunya RDI ada yang hajatnya nggak terkabul? Bukan nggak terkabul, hajatnya dia ibarat besi. Yang ngalahin siapa nih besi? Karatannya, karat. Iya. Jadi bapak udah semangat, yang ngalahin siapa? Otak, pikiran. Ya, benar. Mana kok belum terkabul? Iya elah, udah semangat. Kayak orang Betawi ngomongnya. Iya, pikiran. Besi yang ngalahin karat. Harapan. Mosok kalah sama karat? Jangan dong. Di meni, di chat. Di meni dulu, di chat biar nggak karatan. Jangan sampai kalah sama karat, Pak. Begitu juga kita udah semangat, kalah sama otak kita, pikiran kita. Apa tuh pikiran kita? Itu tadi mikir. Kok belum ya? Apa iya ya? Goblok. Lawan. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Lawan. Nggak pernah ngomong goblok. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Jangan ngeluh. Pasti bisa. Jangan ngeluh. Gundah, Pasti nggak bisa. boleh. Jangan ngeluh. Pasti bisa. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Kayak Pak Presiden Pak Prabowo. Bangkit lagi. Jadi wakil presiden. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Bangkit lagi. Begitu. Ini kok kalah sama pikiran kita. Aduh, saya nyalonin lagi apa enggak ya? Masih ada penduduk yang suka sama saya apa enggak ya? Enggak begitulah, lawan. Begitu juga Bapak. Pasti 10 miliar per bulan. Pasti 10 miliar per bulan. Pasti. Itu gini Pak Haji, dalam Pak ini kalau saya baca Alhamdulillah kan cuma 9 kali, 999, cuma 9 kali, nggak sampai 27 gitu Pak Haji. 27. Harus ya Pak Haji. Harus. Ya terus kadang kalau udah selesai itu kok Allah pasti ngasih modal saya. Minggu ini pasti cair 10 miliar. Itu sering tak ucapkan Pak Haji. Sampai kadang saya sholat di musola gitu, Allahu Akbar. Itu kan imamnya Fatihah, saya kayak ngobrol sama Allah gitu loh. Allah pasti kamu akan, Pak Allah pasti ngasih makan saya modal 10 bulan, terus pas begitu dolin amin. Saya senang banget nih Pak Haji. Kayak gitu sebenarnya itu tak pikir. Pak, Gitu, jangan pikiran gitu. dipikir. Pak, Bapak mimpi gak nanti pulang dari sini? Berarti kan sekarang tanggal 19 April. Ya. Bapak mimpi gak di tanggal 20 April Bapak nggak minta nenen, malah ditawarin nenen? Coba. Nggak Dia mimpi. mimpinya jorok Pak Haji. Hah? Mimpinya jorok. Dia? Iya, Jorok dia mimpi. maksudnya dia nggak mimpi bakal ditawarin nenen sama istri tercinta.
tapi istrinya yang nawarin di tanggal 20, di tanggal 21 dan seterusnya. Kan berarti ini sesuatu. Iya. Tapi kan Bapak mau nenen aja susah. Apa-apa langsung ML. Kan aku mau nenen. ML juga, tapi kan diawali dari nenen, dari atas ke bawah. Merangsang. Hah? Merangsang. Jadi Mas, maaf, kembali lagi sholat tadi Pak Haji. Jadi pikiran saya itu Di sama pikirannya itu, sholat gue nenen. Iya. pas posisi Aji nenen, aji nenen. Emang Imam Haji baca nenen, Fatihah ya. itu pikiran saya sama hati itu kayak ngobrol sama Allah gitu Pak Haji. Allah pasti ngasih mudah saya. Minggu ini pasti saya 10 merah itu terus kayak saya tuh senyum gitu Pak Haji. Nggak apa-apa. Tapi tetap kalau diucapkan nggak boleh Mas ya. Berarti kan ada di pikiran mati itu ya aku kadang sholat tuh seneng banget Pak Haji kalau mau sholat itu. Malah Bapak udah sekarang meraktekin itu kan? Udah. Udah terkabul belum? Belum kan? Belum. Ini dikombinasi dengan nenen. Ya, Jadi ini. bapak nenen, ibu Tete nanti. kendor ya, nenek. Iya. Kendor-kendor. Iya nggak apa-apa. lagi nanti. Nanti kan kenceng lagi. Naik Alhamdulillah Pak lagi. Haji kalau kau beli ya Pak dia sholat tepat waktu itu udah mulai Iya. on time. Ya, Bisa. itu kan secara Ya. ibadah. Itu kan ke Allah. Ya. Ini habluminanas. Ya. Iya, sini. Nih ke nenen. Nenen. Itu kan habluminallah. Ya udah. Nenen lagi. Udah ngebahas. Udah ke sholat Pak Haji, balik lagi kan nenen. Nenen. Jadi nenen wajib ya Bu, Iya. tiap hari ya. Oke ya Pak, bisa kan? Siap, Terima siap. aja ya kendor-kendor. Iya, nggak apa-apa Bu, Alat nggak ya, apa-apa. Udah Nah, out Pak Haji. Iya, nah maksud saya sambil nenen Bapak berdoa, Ibu juga doain ubun-ubunnya Bapak. Gitu, sambil nenen. 10 miliar. Berarti 10 miliar. Duduk dong Pak Haji. Apa? Neneknya kalau saya ke dia kan tinggian dia. Berarti duduk. Kan tidurnya nenennya ditidurin, Oh, tidurin. di itu di gilesan baju. Anak saya tuh ketawa kenceng. Nenenin dipapal di gilesan. Iya. Aduh, Udah nggak ada penggilesan Pak Haji. nggak ada ya? Mesin cuci ada. Ya udah masukin. Mesin cuci ya. Iya. Diputer-puter. Iya. Ya Allah. Diputer-puter. Gitu, kamu ketawa jadi ketawa. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah, jadi ada gak yang susah dari 6 yang diterangin? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Ah, itu kasih centong, ajarin. Judulnya Nenen ya. Nenen. Nenen. Hari ini nenen. Dia Pak Nenen nih Pak Haji. Ajarin. Dari Pak Haji Margo. Nah, caranya semua. Maaf ya Bu. Jadi biasanya saya kalau ngitungin uang itu cari waktu yang lagi senggang, yang enak, yang hati kita lagi enak. Lagi mood gitu ya, lagi mood. Sunyi, kita hitung uang ya. Salah satunya kita harus juga yakin bahwa yakin itu karena kita udah sedekah ke kandang, jam-jam juga diambil anak kandang, anak yatim, jadi kita yakin kita beribadah, kita sedekah, kita pakai melakukan nokalnya Pak Haji dengan selamat mengambil uang dengan uang yang uang biji. Gitu. Biasanya kalau saya itu saya buka dulu dengan Fatihah, dengan kalau misalnya Sumaila Dortina bin Mustafa terserah, Iya. awalnya bapak atau keluarga. Terus kita juga biasanya saya juga sudah mengalami Sumaila Dortin bapak uang rupiah dengan jumlah 7 miliar pasti dia milik saya. Jadi Fatihah. Nah setelah itu biasanya saya ucapin alhamdulillahnya dulu sebanyak 9 kali. Dan biasanya juga saya bilang mengucapin jangan marah tidak Allah Subhanahu wa taala yang penyayang, akaya, marah jadi raja yang di sebelah sana aras, pencipta alam semesta, Allah mengabulkan semua hajat-hajat saya yang sekarang memenuhi uang dengan wasilahnya Pak Haji Susanto bin Sundur. Itu namanya yatim pimpinan dari Bapak Haji Susanto bin Sundur. Biasanya di sini ada yang gini kan cowoknya ini ganteng, ini juga ganteng. Kita panggil yang ini yang cantik yang hari ya. Dan semuanya mereka tersendiri. Jadi saya biasa gini, Bismillahirrahmanirrahim.
yang seperti tadi ya, dan Maharaja SWT dan masih banyak ketika yang diingin dari Bapak Hedi Suwanto, uang masuk, yang warna merah, warna biru, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik masuk ke rekening saya. Kalau saya kan udah apa, misalnya rekening saya di 4752 di Bank BNI atau di Bank BRI atas nama Haji Mahfud. Terus uang masuk dengan jumlah yang sangat banyak, dengan jumlah ratusan miliar. Kenapa harus ratusan miliar? Karena Allah itu maha kaya. Ya. Jadi kita mintanya banyak lagi. Jadi jangan gitu aja Allah, jadi kita dan kita yakin juga bahwa itu Rahman Rahim ya, maha pengasih dan penyayang. Jadi kita panggil uang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang warna merah, warna biru datang dari saya, dari rekening saya, penuhi pundi-pundi saya baik yang di bank maupun di rumah maupun di dompet. Uang masuk dengan cara yang sangat mudah dan sangat menyenangkan. Uang masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Dan apabila uang ini aku gunakan sebagai alat menjual beli, nanti kamu datang lagi ya dan undang teman-temanmu, sahabat-sahabatmu untuk datang ke rekening saya, ke dompet saya, ke mobil saya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang dinar, dirham, Australian euro, dolar, American dolar, ringgit, pokoknya masuk. Aku tunggu ya, karena aku lagi butuh uang. Minggu ini, bulan ini 10 miliar. Nanti ya saya masuk. Kita harus yakin ya, tapi jangan dari mana nih, kapan, siapa yang masih ya, caranya gimana, itu malah capek ya. Kita yakinin bahwa kita itu sudah minta ke Allah, dan maaf ya, jangan ngarep besok harus datang gitu. Kita terserah Allah, jadi lawan aja dan yakin kita Allah ijabah kabulkan gitu. Dan semuanya butuh proses, ya proses. Kan ini lama banget sudah capek gitu. Jadi kita butuh proses dan semangat. Saya ada beberapa kali tadi. Kalau saya biasanya habis maghrib sampai isya, karena berhubung ada sholat itu ya, sholat Taubat. ini, jadi sekarang saya ganti. Biasanya habis sholat asar saya udah mandi, udah ganteng, nunggu maghrib ya bisa dijahit. Raja Marco ada videonya nggak sih? Kata-katanya panjang. Ada. Ada ya? Ya, selain video Saya ada. biasanya ngelihatnya Pak Haji nih. Pak Haji itu sama. Ada. Aku ada. Ada. So, yang penting semangat, yakin, dan pasti komplit. Amin. Amin. Enggak. Nah, ada pertanyaan lagi gak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kira Saya rasa ya cukup aja. cukup aja. Udah, ya cukup ya. Nanti kalau nggak ada lihat videonya lah. Iya. Maunya saya dipraktekin, dipaksain, harus bisa. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Iya. Sip, terkabul. Sip. Cair 10 miliar. Amin. Nenen wajib ya. Nggak apa-apa. Nenen wajib ya. Nenen wajib ya. Bu, nenen wajib ya, Bu. Nenen wajib. Sukses ya, Teh. Iya. Nenen wajib ya. Kasih tau mama. Iya. Ini habis ini selesai. Selesai Ada sholat. jam itu bisa pulang. Boleh pulang, Bu. Boleh. Kalau pencerahan dulu kan sampai jam itu aja. Ini Iya. nggak ada. Boleh. Oh begitu. Bisa langsung pulang aja ya. Uangnya jadi Bapak. Ya. 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 Ya.